saudara kita Mas Aan. Monggo Mas Aan. Sambil berdiri aja ya. Oke, monggo. Mungkin perlu saya minta waktu 7 menit biar nggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Iya. Semuanya yang ada di sini. Pagi. Hadirin dan hadirat semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, terutama direktur kita yang baru Pak Ketua, ada Mas Mujib, ada Pak Rosid, Mas Bagus dan teman-teman itu semuanya. Serta yang paling legend Burana juga. Saya akan cosplay menjadi seorang motivator. Jadi bukan motivator beneran ya. Ini hanya motivasi untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Kalau ada yang baik diambil, kalau yang nggak baik jangan diambil. Gitu aja teman-teman. Oke, saya akan flashback di tahun 2012. Di tahun 2012 saya akan habis sebentar ya. Saya grogi nih teman-teman. Oke, saya akan menjadi seorang motivator seperti Pak Jamil Aizan ini. Tahun 2012, kalian semuanya masih ingat ada peristiwa kiamat 2012? Iya. Film. 2012 saya masih kelas 3 SMA. Saya pernah pada saat kelas 3 SMA dulu, saya pernah menulis cita-cita saya bahwa suatu saat nanti saya akan masuk ke perguruan tinggi dan kuliah. Dan saya mencatatnya di rumah riset. Akhirnya terwujud, tapi tidak berjalan mulus dengan berbagai macam banyak cobaan. Oke, saya akan membaca materinya lebih dahulu ya, karena saya harus mengintip ya teman-teman. Sebuah riset yang dilakukan terhadap para lulusan MBA di Harvard Business School antara tahun 1979 dan 1989 berkaitan dengan penulisan rencana hidup. Nah, ini pada saat itu para lulusan MBA tersebut ditanya, apakah Anda telah menyusun suatu rencana hidup yang jelas, spesifik, dan tertulis? Menurut riset, bahwa orang yang menulis keinginannya atau menulis apa yang ingin dicapai itu akan 80% akan tercapai menurut survei ini ya. Dan benar, ini ditulis judul bukunya Proposal Hidupku, ditulis oleh Bapak Jamil Aizan, yaitu adalah mantan atasannya Mas Faris. Ini saya pernah baca bukunya ya, dan ternyata benar teman-teman, kejadian beneran. Saya dulu setelah lulus SMA itu tidak ingin bercita-cita ingin kuliah lagi, alias ingin langsung kerja. Ya. Tapi saya menulis di rumah saya, yaitu tahun 2012 saya kelas 3 SMA, saya akan kuliah di UNDIP, saya akan kuliah di UNES. Dan betul, saya daftar SNPTN tidak diterima, SBMPTN mengurus, alhamdulillah terima, sudah tes, akhirnya tidak lulus teman-teman. Setelah lulus SMA, saya langsung merantau di NTT di Nusa Tenggara Barat. Selama setengah tahun jualan mie ayam di sana. Saya pulang sebagai seorang yatim ya, sama kayak Mas Gibran yatim juga. Mas Gibran juga yatim. Kita sesama yatim ya, terus saya menganggur. Lalu tiba-tiba melihat ada lowongan MIC. Saya daftar di MIC Semarang saat itu. Pak Burhan masih menjadi staf program tahun 2014. Akhirnya saya ketemu dengan Mas Polis, saya ketemu dengan Mbak Lista, saya ketemu dengan Mbak Idin, menjadi MSc Angkatan 10. Setelah itu tiba-tiba saya diajak Mas Polis, kenapa kamu nggak melanjutkan kuliah lagi? Akhirnya saya kuliah lagi di UMAHA selama 4 tahun, akhirnya lulus sambil bekerja. Nah seperti itu teman-teman perjalanan hidup saya. Nah ini ada hal yang menarik ketika saya pertama kali masuk di Yatim Mandiri. Nah, mungkin ini fun fact dan mungkin banyak orang-orang, teman-teman di sini banyak yang belum tahu. Pertama kali saya kerja di cabang itu bareng beliau, Pak Aldi. Tepuk tangannya. 2015 saya masih ingat bulan April saya masuk, sekitar 9 tahun yang lalu ya, hampir 10 tahun. Nah, saya salut dengan beliau, ya, mulai dari staf program, naik lagi jadi SPV program, naik lagi jadi JM, dan sekarang sudah jadi direktur. Saya sangat kagum dengan beliau. Ya, luar biasa. Dan saya juga banyak belajar dari beliau ketika saya pertama masih newbie, masih pemula ya.
Saya masih ingat, mungkin masih ingat juga pernah mengadakan event tryout. Saya disuruh mengundang motivator terkenal yaitu Ustadz Misbahul Munir, rumahnya di Gayungan. Saya pertama kali lulus ini saya takut dengan dikasih amplop isi surat undangan untuk mengundang beliau ngisi acara. Saya ke rumah beliau, itu rumahnya bagus, gede. Saya ya sendirian saya ke sana. Ini undangan untuk mengisi acara di cabang Surabaya, acara itu. Saya bertemu dengan orang penulis buku terkenal, orang motivator, itu pengalaman buat saya itu semua. Itu. Dan ternyata cita-cita yang saya tulis di lemari itu, saya ingin kuliah meskipun di Undi tidak lolos, di UNES tidak lolos. Tapi yang penting kan terwujud, saya sudah kuliah dan saya sudah lulus. Ini dari bukunya Pak Zamil adalah seperti itu. Kalau kalian punya impian atau keinginan, ya ditulis saja. Contoh, Mas Holis pengen umroh, pengen haji, pengen beli mobil atau pengen beli apapun lah, ditulis di selembar kertas, tempel di lemari kalian. Urusan tercapai atau tidak tercapai itu biarkan mengalir saja. Kalau kita menunggu nabung itu lebih baik kita sedekah. Karena apa? Ini adalah pelajaran buat diri saya dan mungkin motivasi buat kita semua bahwa kalau kita sudah gini ya. Saya punya prinsip bahwa keinginan dan harapan itu yang membuat kita menderita. Karena apa? Kalau tidak tercapai, yang menderita adalah diri kita sendiri. Maka dari itu kita punya Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau tujuan-tujuan kita sudah ditulis dan ditempelkan mungkin di kamar atau di kos-kosan kalian, antum semua. Sudah semuanya sepertinya ya. Oh, oke. Sama terakhir saya ingin memberikan motivasi pada saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya bahwa janganlah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang lain, terutama di media sosial. Mungkin di antara kita melihat seperti di media sosial di lini masa yang lain ya, wah temanku kok sudah punya iPhone, aku kok belum, gitu ya. Jangan iri seperti itu. Temanku kok sudah umroh, saya kok belum, jangan iri. Temanku kok sudah punya mobil, sudah haji, kok dia lebih kaya, jangan iri. Temanku kok sudah jadi PNS ya, yang sebetulnya media sosial itu racun teman-teman semuanya. Saya juga sendiri kadang suka scroll waktu, kok temanku sekarang sudah kaya, sudah itu. Sebenarnya kata orang Jawa itu hidup itu sawang sinawang. Ya, contoh ya, ini contoh ya. Saya melihat saya dengan Bu Rahma, contoh. Oh, jangan Bu Rahma lah ya. Saya mungkin Pak Rosi dengan pencapaian Pak Rosi saat ini mungkin berbeda dengan saya. Mungkin saya melihat Pak Rosi sekarang hidupnya enak atau mungkin punya ya mungkin lebih kaya atau apa, tapi belum tentu Pak Rosi hidupnya enak. Bisa jadi sama kayak kalau kita melihat orang lain. Saya melihat Pak Solahuddin enak ya, naik jadi direktur, ya jabatannya tinggi, ya seperti itulah. Tapi belum tentu Pak Solahuddin itu hidupnya enak. Bisa jadi dia mikirin utang ya teman-teman ya, jadi punya masalah sendiri, punya apa. Tapi memang rumput tetangga itu lebih menyegarkan dan lebih enak. Jadi lebih baik teman-teman kita fokus kepada diri kita sendiri ya. Kalau kita melihat kanan dan kiri tidak akan ada habisnya. Orang yang di atas ada orang kaya, di atasnya lagi ada orang kaya lagi, seperti itu. Kita itu apa sih? Kita hanya debu-debu yang ada di sini. Sama kayak yatim mandiri ini sudah berapa tahun ya? 30 tahun ya, hampir seusia saya ya mandiri ini. Nah, banyak pelajaran kali pula. Saya itu sudah hafal semua orang-orang yatim mandiri ini. Mulai dari karakternya Pak ini seperti ini, saya sudah bisa membaca karakternya semua dan semuanya sama. Dan yang membuat kita ingin bermimpi lebih baik lagi di yatim mandiri adalah kita harus menulis target-target ke depan. 2026 nanti mau apa, 2027 nanti mau apa, harus ditulis. Yatim mandiri nanti akan dibawa kemana seperti itu. Ya, itulah motivasi sedikit dari saya. Kalau ada baiknya diambil, ya saya juga hanya orang biasa, hanya bisa bercerita, hanya bisa memberikan inspirasi. Saya juga dari awalnya orang bukan siapa-siapa, dari anak yatim bisa berjalan. Saya sudah bersyukur teman-teman bisa berjuang dengan kalian semuanya di sini. Yang penting tetap
saya tetap panggung dengan beliau. Ya Pak Khatib, kita dukung ya perjuangan kita untuk memimpin Las Yatim Mandiri ke ini ya, ke kiblat di tahun-tahun yang dulu. Saya suka itu Yatim Mandiri di era yang masih adem ayem ya, yang seperti dulu lah. Saya kangen masa-masa itu. Semoga Yatim Mandiri ke depan lebih baik, ke depan bisa lebih maju dengan pemimpin atau mungkin dengan atasan yang baru. Kita harus hormat, kita harus bekerja itu ini ya, harus fun, tidak boleh ya boleh kita sekali-kali guyon tapi serius. Kayak saya itu suka tipe Ustadz Munir, meskipun guyon tapi kadang-kadang juga serius nggak ada di sini. Ya seperti itu dari saya. Semoga saya berdoa di sini teman-teman semuanya sukses dunia dan akhirat. Sukses dunia saja itu tidak cukup, karena yang kekal dan abadi adalah di akhirat nanti. Kita bisa reunian di surga teman-teman. Kan kalian kita semua kan punya cita-cita kesana semua. Oke, itu saja dari saya. Mungkin sudah 7 menit lebih. Ya, itu saja. Saya titip ya pada kita semuanya, pada teman-teman semuanya, bekerja dengan setulus hati ikhlas. Ya, tetap yang pertama adalah kita harus bisa menjaga silaturahmi, kita harus bisa kekeluargaan lah seperti itu. Ya saya yakin di sini juga banyak ya di antara kita yang mungkin ini kok sudah menjadi ini, kita nggak boleh iri dengan pencapaian orang lain. Kita harus fokus pada diri sendiri. Insya Allah itu maha adil ya. Kita punya masalahnya sendiri. Suatu saat masalah-masalah yang kita hadapi pasti akan selesai seperti itu. Oke, saya doakan yang belum haji bisa haji, bisa umroh, yang punya hutang-hutangnya lunas, diberikan kesehatan semuanya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.